ada dualisme surat yang sama-sama dari purnawirawan TNI Polri. Pada masanya itu orang itu adalah orang-orang yang berkuasa, orang-orang itu adalah orang-orang yang mempunyai power dan juga punya pengalaman terhadap negara ini, terhadap bagaimana mereka menjadi negarawan untuk melangsungkan kehidupan bangsa Indonesia sampai saat ini. Dan dua-duanya, dua sisi ini adalah sama-sama gennya, yaitu gen daripada TNI Polri di masa lalu. Tetapi apa mau dikata bahwa DPR RI belum mau membahasnya tentang pemakzulan Gibran tersebut, tapi telah muncul juga dari purnawirawan juga bahwa meminta agar DPR RI tidak memakzulkan Gibran tersebut. Jadi ada dua versi, surat pemakzulan dan surat tidak memakzulkan Gibran sebagai Wapres. Ini kita bisa maklumi karena tentu ada tarik-menarik politik yang sangat kuat di dalamnya, dan juga tentu tidak sesederhana seperti kita akan menggantikan seorang kepala keamanan security di sebuah perusahaan, karena tentu beda levelnya. Tetapi ini hanya sebagai perumpamaan saja. Wapres juga tidak begitu mudah untuk dimakzulkan. Bagaimana kita tahu, mungkin secara politis segala legal formalnya adalah dinyatakan formal terpilih berserempakan atau bergandengan dengan Pak Prabowo sebagai presiden pada waktu itu. Dan terpilihlah rombongan yang pasangan dua ini antara Pak Prabowo dan Gibran menjadi wakilnya. Memang kita sama-sama mengetahui bahwa munculnya Gibran sebagai Wapres itu melalui suatu, dikatakanlah sebagai suatu pengkhianatan konstitusi oleh pamannya yang memaksakan kesannya Gibran boleh ikut pencalonan meskipun belum sampai umur 40 tahun. Tapi ada klausul yang menyatakan bahwa minimal pernah menjadi kepala daerah. Meskipun tidak disebutkan kepala daerah, namanya tingkat kota, kabupaten, atau provinsi. Dan tentu ketika ini terjadi, tentu terjadilah sebuah analisa yang sah-sah saja dari kalangan masyarakat. Termasuk saya melalui channel terindah ini memberikan sebuah analisa yang kenapa begitu peliknya, kenapa begitu sulitnya untuk memakzulkan Gibran sebagai wakil presiden pada saat ini. Sebagaimana yang paling utama adalah secara legal formalnya pasangan Prabowo Gibran telah terpilih 58,58% pada pemilu yang lalu, meskipun telah mengkhianati konstitusi oleh pamannya pada waktu itu. Tetapi konstitusi yang dilegalkan itu telah membuahkan sebuah hasil bahwa pamannya dipecat dari MK dan dia tidak menjadi ketua lagi karena dinyatakan secara etis